Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, kita ketemu lagi. Sorry ya guys, liburnya kelamaan. Maklum lah ya, pengantin baru, pindahan rumah juga jadinya rariweh. Putun pisan ya guys, kalau durasi videonya belum bisa sepanjang biasanya. Yang penting up dulu aja ya. Ya wes, gak usah lama-lama lagi, mulai aja yuk. Selamat mendengarkan suara saya yang false dan ngomongnya belepotan. Cus. Guys, jujur nih saya sebenarnya udah lupa ya sampai mana ceritanya kemarin. Oh iya, udah sampai di mana Istana Es Laut Utara telah menjadi bagian dari kultus iblis. Chun Yo-won mengangkat Dan Baek-hyun menjadi muridnya dan mengajarkannya skill Ice Cold Heaven. Kemudian mengangkatnya menjadi Raja Istana Es Laut Utara. Tidak hanya itu saja, Yo-won berhasil membujuk Dan Ju-chon untuk menjadi The Great Elder ketiga kultus iblis dan diberi kuasa atas seluruh wilayah utara dan memberikan tongkat pusaka emas Ice Cold sebagai simbol. Kemudian kakeknya, The Great Lord Chun In-ji, telah sadar dari komanya. Yo-won dan Ma-raegyo menceritakan apa saja yang sudah terjadi selama ini. Chun In-ji terkejut saat mengetahui cucunya Chun Yo-won telah menjadi The Lord. Ditambah lagi, Yo-won juga adalah Chunma generasi kedua dan telah mendapatkan pedang iblis langit yang asli. Chun In-ji tambah terkejut lagi saat dia mengetahui kalau Yo-won telah menyerap 3 inti spirit beast yang diincar oleh klan Blood God Six Martial. Guys, saya saranin untuk menonton video yang sebelumnya ya guys, ngulangi lagi gitu biar nggak lupa udah sampai mana. Oke, kita mulai. Butuh beberapa saat agar Chun In-ji menjadi tenang setelah mendengar rentetan peristiwa yang membuatnya syok. Yang paling membuatnya terkejut adalah ditemukannya pedang iblis langit yang asli. Meski ada selisih waktu yang panjang, namun telah lahir Chunma generasi kedua di kultus iblis. Chun In-ji yang sudah tenang berkata kalau dia malah lupa untuk memberi hormat pada Yo-won. Dengan tubuh yang masih lemah, Chun In-ji bangun kemudian berlutut dengan satu kaki di hadapan Yo-won yang terkejut. Chun Yo-won meminta kakeknya untuk bangun, tapi Chun In-ji tetap berlutut. Chun In-ji memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. Chun In-ji benar-benar merasa bersyukur dan bahagia. Akhirnya, kultus iblis yang dicintainya menemukan jalannya kembali dan dapat bangkit lagi. Ditambah lagi cucunya lah yang mewujudkan semua itu. Meskipun Yo-won memintanya untuk berdiri, tapi Chun In-ji berkata kalau hari ini adalah hari yang membahagiakan di sepanjang hidupnya. Yo-won menyadari kalau kakeknya benar-benar mencintai kultus iblis sampai ke titik dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi kultus iblis. Chun In-ji benar-benar anggota kultus sejati, sama seperti Great Elder Moon Ran-yong yang rela menghabiskan waktunya beratus-ratus tahun di istana kekaisaran demi memenuhi perintah The Lord pada masanya. Andai saja para pimpinan 6 sekte dulu memiliki tekad seperti kedua orang hebat tersebut, kultus iblis gak akan mengalami penderitaan selama ratusan tahun. Perasaan haru dialami oleh kakek dan cucu ini. Namun, meski merasa tidak enak, Yo-won menanyakan apa kakeknya sudah siap untuk menceritakan apa yang sebenarnya selama ini telah terjadi. Chun In-ji berkata kalau dia sudah cukup tidur, jadi dia sudah siap untuk cerita. Chun In-ji menatap bangga pada pedang iblis langit yang telah berubah kembali menjadi wrist guard, kemudian menjadi serius. Chun In-ji berkata kenyataan Yo-won bisa mendapatkan pedang iblis langit yang asli dan inti para beast sebelum jatuh ke tangan Blood God Six Martial kemungkinan adalah berkat bimbingan dari Chunma. Tiba-tiba saja Yo-won teringat ilusi yang dilihatnya saat mendapatkan pedang iblis langit. Seorang pria yang sepertinya adalah Chunma generasi pertama berkata sesuatu yang ambigu. Ini pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Sepertinya nggak akan terjadi di zamanku. Entah kenapa Yo-won tiba-tiba teringat hal itu. Chun In-ji meneruskan kalau sudah saatnya semuanya dibuka. Mungkin ini sudah takdir, dan sepertinya sesuatu yang buruk akan menghampiri mereka. Chun In-ji pun mulai bercerita kejadian 25 tahun yang lalu. Saat itu Chun In-ji adalah The Lord yang memiliki reputasi yang hebat. Di masanya, Chun In-ji memperluas wilayah mereka sampai ke wilayah Force of Evil di bagian barat.
Saat itu, Force of Evil dipimpin oleh salah satu dari 5 pendekar terkuat Sewulin, King Hangyen, yang telah mengalahkan pimpinan sebelumnya, Okyun. Meskipun King Hangyen adalah pendekar yang mumpuni, namun dia tidak bisa menghadapi pasukan kultus iblis di bawah pimpinan Chun Inji dan akhirnya terpukul mundur. Namun, meskipun mereka berhasil menaklukkan beberapa wilayah Force of Evil, beberapa pasukan dari 6 klan merasa tidak puas. 6 klan yang ada di kultus ya, yang dulu masih berkuasa. Hal itu dikarenakan meskipun kultus saat itu memiliki kekuatan untuk menaklukkan Force of Justice yang ada di wilayah utara, tetapi Chun Inji malah memerintahkan untuk ekspedisi ke wilayah barat. Maragyo masih mengingat pasukan kultus yang bingung dengan keputusan Chun Inji. Chun Inji pun berkata saat itu dia tidak punya pilihan lain karena dia telah melakukan perjanjian dengan orang itu. Orang itu adalah Biksu Gujung, pimpinan sebelumnya kuil Shaolin. Saat itu Chun Inji adalah pendekar yang sangat berbakat dan berhasil menyelesaikan ujian ke-6, kemudian mengambil alih pimpinan kultus. Chun Inji sangat penuh semangat dan pernah mencoba untuk menaklukkan wilayah utara tempat Force of Justice berada. Dia bahkan pernah pergi ke provinsi Henan untuk menaklukkannya. Namun dia dihentikan oleh Biksu Gujung yang membawa 10 muridnya dan 108 prajurit Hanjin. Mungkin prajurit Hanjin itu kayak pasukan militernya Shaolin kali ya, semacam itulah. Ternyata kekuatan Biksu Gujung gak seperti yang dirumorkan. Itulah pertama kalinya sejak Chun Inji menjadi The Lord, dia mengalami kekalahan. Sebagai hasil dari pertarungan yang berlangsung selama setengah hari itu, Chun Inji mengalami luka dalam dan kalah. Yeogun dan Maragyeom syok mendengarnya. Chun Inji hanya tertawa dan berkata kalau saat itu, untuk pertama kalinya dia merasakan kekuatan kuil Shaolin yang sesungguhnya. Kuil Shaolin sangat jarang melibatkan diri dalam urusan pemuriman, tetapi saat mereka terlibat, mereka bukanlah pasukan yang mudah untuk ditaklukkan. Yeogun bertanya apa karena itu Chun Inji nggak jadi menaklukkan wilayah utara. Chun Inji menjawab, Yeogun boleh saja berpikir seperti itu, tetapi alasan utamanya adalah karena harga diri. Saat dirinya kalah, saat itulah dia melakukan perjanjian dengan Biksu Gujung untuk bertemu lagi di suatu tempat tertentu dan melakukan pertarungan kembali. Chun Inji yang kalah ingin bertarung kembali. Saat itu Biksu Gujung memberikan saran untuk mereka bertemu lagi dan bertarung. Namun kalau Chun Inji membawa pasukan, maka korban jiwa akan banyak. Jadi bagaimana kalau mereka berdua saja yang melakukan pertemuan dan pertarungan itu? Chun Inji pun setuju setelah menyepakati kalau mereka akan bertemu setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau misalnya Chun Injinya menang ya berarti dia bisa nyerang si wilayah utara itu. Sejak saat itulah hubungan mereka mulai berubah. Chun Inji berkata kalau selama 20 tahun dia bertemu Biksu Gujung saling bertarung, belum pernah satu kali pun dia memenangkan pertarungan. Tentu saja Chun Inji terus melatih dirinya. Tetapi Biksu Gujung pun sama. Demi mencegah kultus pergi ke utara, dia tidak pernah lupa berlatih, sehingga hasilnya dia selalu menang. Dari 4 kali pertemuan, hubungan mereka berkembang menjadi rival. Yeogun berkata, jadi karena kakeknya kalah terus, makanya mereka jadi nggak bisa menaklukkan wilayah utara. Chun Inji hanya tersenyum dan berkata kalau Yeogun terlalu meremehkannya, karena di pertemuan kelima Chun Inji menang untuk pertama kalinya. Meski Chun Inji menang, dia tetap tidak melakukan ekspedisi ke wilayah utara. Karena selama 25 tahun, mereka jadi saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Persahabatan yang terjalin di antara mereka membuat Chun Inji menyerah untuk menaklukkan wilayah utara dan memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke wilayah barat. Mereka selalu bertemu saat Chun Inji stres dengan pertikaian 6 klan. Baginya Biksu Gujung adalah Buddhis sejati, jadi kayak saling curhat gitu deh. Tepat curhatnya si Chun Inji. Sampai hal itu terjadi, Chun Inji menunggu di tempat yang sudah dijanjikan seperti biasa. Namun sampai keesokan harinya, Biksu Gujung tidak muncul.
Chun In-ji akhirnya mendengar kabar bahwa ada beberapa pimpinan biksu yang menghilang di benteng Anhui yang berada di pegunungan Biam, dan biksu Gujung pergi ke sana untuk menyelidikinya. Awalnya Chun In-ji ragu antara mau balik aja atau menunggu, tapi karena kesempatan untuk bertemu sahabatnya itu sangat jarang, 5 tahun sekali gitu loh. Akhirnya Chun In-ji memutuskan untuk menyusul biksu Gujung. Kebetulan pegunungan Biam berada dekat dengan kultus, dan Chun In-ji pergi sendiri. Setelah 5 hari, Chun In-ji pun sampai di pegunungan Biam dan mencari tahu keberadaan biksu Gujung. Namun Chun In-ji menemukan sesuatu di dalam hutan, yaitu jejak pertarungan. Satu di antaranya adalah teknik Shaolin, dan yang lainnya adalah jejak yang hanya pernah dilihatnya sekali. Tiba-tiba Yoon meneriakkan The Extreme Art of the Blade God. Chun In-ji bingung, apaan tuh? Yoon menjelaskan kalau itu adalah nama teknik yang digunakan klan Blade God Six Martial, dan dia mendengarnya dari salah satu master Blade God Six Martial. Chun In-ji terkejut tapi dia mengangguk. Saat dia lulus tes ke-6, itu pertama kalinya dia melihat ultimate skill dari Blade God yang terlihat seperti teknik terkuat di dunia, dan sepertinya biksu Gujung melawan salah satu dari mereka. Namun karena Chun In-ji mewarisi teknik kultus yang telah berusia ratusan tahun, jadi dia nggak begitu mempedulikan beberapa jejak tebasan yang baru. Karena Chun In-ji berpikir toh dia juga nggak akan ketemu dengan pemilik teknik itu. Tetapi Chun In-ji menemukan sesuatu yang gak biasa dari jejak pertarungan itu. Teknik Shaolin yang digunakan sepertinya lebih rendah tingkatannya dari biksu Gujung. Sepertinya itu adalah pimpinan yang hilang yang sedang dicari oleh biksu Gujung. Chun In-ji pun mencari jejak biksu Gujung yang pasti sudah sampai di sana lebih dulu darinya. Chun In-ji mencari selama 2 hari dan dia beruntung bisa menemukan jejak biksu Gujung di provinsi Zhejiang. Saat itu biksu Gujung sedang bertarung dengan beberapa master yang misterius. Para biksu yang mengikutinya telah menjadi mayat di bawah bukit. Bahkan biksu Gujung sendiri tampak kesulitan. Berbagai teknik telah digunakan, namun para master misterius itu sangat kuat. Dan teknik yang mereka gunakan jelas sekali adalah teknik Blade God. Namun situasi menjadi berbalik saat Chun In-ji bergabung membantu biksu Gujung. Saat Chun In-ji akan menghabisi para master misterius itu, biksu Gujung mencegahnya. Chun In-ji pun membiarkan beberapa hidup dan menangkap mereka. Setelah beristirahat, keesokan harinya biksu Gujung menceritakan rahasia yang telah dipegangnya sampai saat itu, bahwa para master misterius itu adalah keturunan Blade God. Jadi 500 tahun yang lalu, Blade God muncul untuk pertama kalinya di Wulin. Korban pertamanya adalah Chun Mu-hui, The Lord ke-7 kultus iblis, dan itu sangat mengejutkan karena The Lord saat itu merupakan salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Wulin. Terus mati gitu kan. Setelah itu Blade God menghilang dan muncul kembali 2 tahun kemudian. Yoon langsung berkata, apakah di Gunung Song? Chun In-ji terkejut, lah kok kamu tahu? Maragyo menjelaskan kalau Yoon juga telah lulus ujian ke-6 dan mengetahui rahasia Sword Demon. Chun In-ji terkejut dan merasa kagum. Chun In-ji pun melanjutkan ceritanya. 2 tahun kemudian, Blade God muncul kembali di Gunung Song dan membunuh Gong Yun, seorang master dari kuil Shaolin. Gong Yun adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat di Wulin saat itu. Fraksi Force of Justice tidak tinggal diam dan mencari pendekar misterius yang juk-juk muncul dan membunuh orang. Namun seperti yang kita tahu, usaha mereka gagal. 2 tahun kemudian, Yuk Jikem dari Force of Evil pun mati di tangan Blade God. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan Blade God adalah Sword Demon. Chun In-ji bertanya pada Yoon, karena Yoon sudah lulus tes ke-6, dia pasti tahu alasan akademi dibentuk. Yoon mengangguk dan menjawab, yaitu untuk mempersiapkan diri saat Blade God dan keturunannya muncul kembali. Chun In-ji membenarkan, namun dia menambahkan ada alasan lainnya. Chun In-ji berkata, karena sudah ada 2 orang kuat di Wulin yang mati, maka dibentuklah satu grup rahasia untuk mencari jejak Blade God. Nama grup tempat biksu Gujung bergabung adalah Unjarim.
Mendengar kata Unjarim, Youn dan Managyum terkejut. Unjarim adalah kelompok legenda yang hanya didengar saja, maksudnya cuman kayak rumor aja gitu. Unjarim artinya pendekar rahasia. Menurut legenda, anggota Unjarim adalah para pendekar kuat dari berbagai klan di Wulin. Namun karena nggak banyak yang diketahui dari kelompok rahasia ini, setelah 500 tahun, orang-orang Wulin menganggapnya hanya sebagai rumor saja. Tapi ternyata kelompok itu nyata adanya, di mana Biksu Gujung bergabung sebagai anggotanya. Tujuan kelompok rahasia ini adalah untuk mencari dan menghentikan keturunan Blade God yang akan muncul di kemudian hari. Saat itu banyak klan-klan yang merasa khawatir dengan keberadaan Blade God dan keturunannya yang misterius, klan-klan di Wulin ya. Gak seperti Sword Demon yang mempersiapkan para pendekar agar bisa menghadapi Blade God, Unjarim lebih fokus untuk pencarian keberadaan Blade God itu sendiri. Masalahnya, Blade God gak meninggalkan jejak sama sekali. Sepertinya tuh muncul tapi tuh gak pernah ada gitu. Namun, Unjarim tidak menyerah. Mereka seakan-akan tahu dan bisa memprediksi kemunculan Blade God. Dan itu terbukti dari ditemukannya jejak Blade God 200 tahun sebelum Blade God menghilang. Namun itu hanya jejak saja. Unjarim yakin itu adalah jejak pedang dari keturunan Blade God. Namun ada sesuatu yang aneh dari jejak itu. Teknik yang terbaca dari jejak itu tidak sempurna seperti yang ditemukan pada tubuh para biksu yang baru terbunuh. Tekniknya seperti meniru dari teknik yang sesungguhnya. Jadi 200 tahun yang lalu, ini untuk yang bingung. Jadi 200 tahun yang lalu itu kan Unjarim itu menemukan jejak-jejak dari keturunannya si Blade God. Cuman jejak tekniknya itu tuh nggak sempurna seperti yang ditemukan pada biksu yang mati itu, yang saat si Biksu Gujung ada gitu. Tekniknya itu seperti meniru dari teknik yang sesungguhnya. Meskipun begitu, keberadaan Blade God tetap masih belum diketahui. 2 tahun kemudian ditemukan kembali jejak teknik Blade God. Hanya saja kali ini tekniknya terlihat semakin berkembang. Ada satu fakta yang bisa ditemukan dari jejak yang tertinggal. Jejak teknik itu terlihat semakin mirip dengan Blade God. Unjarim memiliki hipotesa. Keturunan Blade God memang ada, namun sepertinya mereka tidak diajarkan langsung teknik Blade God oleh Blade God itu sendiri. Youn mengangguk setuju, itu hipotesa yang masuk akal. Meskipun Blade God sendiri tidak diketahui keberadaannya, bukan berarti metode latihan teknik Blade God tidak diajarkan ataupun keturunannya belajar sendiri. Jadi kemungkinannya itu kayak Blade God tuh kayak ninggalin suatu catatan kali ya, catatan cara menggunakan tekniknya gitu. Nah, keturunannya ini mempelajari sih dari catatan itu. Jadi nggak mempelajari langsung dari Blade God-nya sendiri gitu. Jadi nggak diajarin langsung. Unjarim dan Sword Demon sama-sama mengkhawatirkan kemunculan Blade God, dan kekhawatiran itu pun terbukti. Serahasia apapun mereka bergerak, pergerakan mereka mulai tercium, dan itu disadari saat ada beberapa master dari Unjarim mulai menghilang satu persatu. Mereka pun sadar kalau keturunan Blade God telah menyusup ke dalam Wulin. Master Juam dari Shaolin mengorbankan dirinya sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Dan itulah pertama kalinya mereka berhasil menemukan keberadaan keturunan Blade God. Biksu Gujung menceritakan semua itu pada Chun Inji. Saat itu Chun Inji berpikir kalau dia membantu Unjarim menemukan keturunan Blade God, mungkin akan ada perubahan pada masa depan kultus. Chun Inji pun memutuskan untuk bergabung dengan Unjarim demi kultus, dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Itu bukanlah hal yang mudah bagi pimpinan kultus untuk meninggalkan semuanya dan berkorban demi kultus. Youn bertanya bagaimana bisa kakeknya ditawan oleh Blade God Six Martial. Chun Inji malah menatap Youn dengan bingung dan berkata, "Loh, cucuku kok tidak pernah penasaran dengan nasib keturunan Blade God yang ditangkap?" Youn menggeleng dan menjawab, pasti mereka nggak bisa mendapatkan info apapun karena kepala mereka meledak. Chun Inji terkejut namun tersenyum bangga pada Youn.
Chun In-ji melanjutkan, suatu hari mereka berhadapan dengan seorang pria keturunan Blood God yang sangat kuat. Pria itu membawa 4 orang dengan topeng besi. Pada akhirnya pria itu kalah dan 4 sisanya ditangkap. Dan ternyata 4 orang bertopeng itu adalah para Master Onjarim yang menghilang 16 tahun yang lalu. 3 di antara pria bertopeng besi mati dengan ledakan di kepala mereka. Hanya 1 yang tidak, dan orang itu adalah Master Juam. Mereka berhasil mendapatkan sedikit informasi dari Master Juam sebelum dia mati. Kepala Master Juam tidak meledak karena teknik yang digunakannya. Setelah mendapatkan izin dari Biksu Gujung, otak Master Juam pun diteliti dan mereka mendapatkan fakta mengejutkan, yaitu sebuah teknik gila yang dapat mengendalikan tubuh dan pikiran manusia. Ada sesuatu di otak Master Juam, jadi yang ngendaliin pikirannya. Mendengar itu, Yowon dengan mata bergetar bertanya pada kakeknya, apa karena hal ini kakeknya menyusup ke klan Blood God Six Martial? Chun In-ji mengangguk tenang. Untuk bisa menyusup ke klan Blood God Six Martial, Chun In-ji harus mempelajari teknik The Reverse Health Preservation yang diciptakan oleh Bodhidharma, teknik yang membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa kuat. Tentu saja teknik itu bertolak belakang dengan teknik kultus. Itu sebabnya Chun In-ji memutuskan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Chun Yu-jong. Dan sebelum para anggota kultus menyadari perubahan dirinya, Chun In-ji pun pergi lebih cepat dari yang diperkirakannya. Perubahan yang dimaksud itu kan dia mempelajari teknik Bodhidharma tuh udah pasti teknik si kultus iblisnya itu makin lama makin menghilang, karena kan istilahnya kayak dia mempelajari teknik putih dan menghilangkan teknik hitamnya gitu. Mendengar itu Maragium jatuh berlutut dan berkata kenapa Chun In-ji nggak bilang. Kalau bilang kan Maragium bisa ikut pergi menemaninya. Chun In-ji hanya berkata kalau tugas Glad Guardian adalah untuk melindungi Chunma. Yowon merasa bangga pada kakeknya yang seorang kultis sejati. Kakeknya bukan diculik atau dikalahkan oleh Blood God Six Martial seperti yang dipikirkannya, tetapi dia sendirilah yang memutuskan untuk menyusup demi mendapatkan informasi tentang musuh mereka. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, maaf banget ya durasinya masih pendek, soalnya masih rariweh, saya masih bolak-balik gitu kan pindahan. Ya mudah-mudahan aja minggu depan bisa lebih panjang ya guys. Yang penting mah sekarang up dulu aja, pemanasan dulu aja. Doain aja semoga minggu depan bisa lebih panjang seperti biasa, seperti 1 jam lah gitu durasinya. Bye bye guys, assalamualaikum, see you.